kuat kalau misalnya kalau punya jerawat itu harus dipencet gitu biar cepet hilang dan cepet sembuh gitu. Itu menurut dokter tuh itu mitos atau fakta gitu? Halo semuanya, selamat datang di podcast Skin Talk. Hari ini kita bakal bahas tentang kesehatan kulit bareng dokter kecantikan yang udah punya banyak banget pengalaman dalam menangani berbagai macam masalah kulit. Hari ini kita bakal bahas hal-hal penting dan sederhana, contohnya kayak rutinitas perawatan, terus kesalahan umum, sampai ke tips dan cara memilih skincare yang cocok untuk kulit kita. Jadi, buat temen-temen yang mau punya kulit sehat, stay tune ya. Oke, langsung aja tanpa lama-lama kita sambut dokter kita hari ini, Dokter Angel. Halo, Dokter Halo Angel. semuanya. Perkenalkan, di sini saya Dr. Angel. Senang sekali bisa hadir di sini dan berbagi informasi tentang kulit kepada kalian. Semoga di ngobrol kita kali ini bisa membantu teman-teman gimana sih cara ngerawat kulit yang baik dan benar. Oke. Nih ya dok ya, oke sebelum masuk ke topiknya nih dok ya, aku pengen tanya gitu, mungkin bisa dimulai dari dasar dulu, misalnya kayak kondisi kulit kita tuh dipengaruhi sama apa aja sih? Oke, jadi faktor dari kondisi kulit itu sebenarnya banyak banget ya. Yang pertama bisa jadi karena genetik atau keturunan, yang kedua bisa jadi karena pola gaya hidup kita, dan yang ketiga dari pola makan juga bisa berpengaruh. Lalu dari yang bisa kita sepele ini, contohnya kayak begadang, itu kualitas tidur Begadang. juga berpengaruh pada kondisi kulit kita. Oh, Lalu kalau misalnya di luar, contohnya kayak terpapar sinar matahari secara langsung, oke. dan kebiasaan sehari-hari yang sering kita sepelein juga nih, yaitu lupa ganti sarung bantal, itu juga Oh, berpengaruh dalam oke. kondisi kulit kita. Oke, berarti hal-hal kecil tuh berdampaknya besar banget ya dok ya. Iya sebenarnya. Terus kalau misalnya terpapar sinar matahari nih gitu, kan pasti ada pemakaian sunscreen dong. Nah, kira-kira tuh pemakaian sunscreen yang aman atau pemilihan sunscreen yang aman dan nyaman buat kulit itu gimana sih dok? Oke, jadi buat kalian di sini yang bingung nih cari sunscreen yang cocok kondisi kulit kalian gimana. Nah, di sini tuh ada sebenarnya banyak banget tipe atau jenis-jenis ya. Tipe-tipe sunscreen gimana. Nah, di sini tuh kalian harus sesuaiin dengan kondisi kulit kalian sendiri. Oke. Contohnya, untuk kulit yang berminyak, kalian perlu sunscreen yang berbentuk atau yang teksturnya itu krim. Nah, kalau yang kulit kering, pakainya yang gel. Oh, Nah, Angel. Oke. kalau jerawat itu tuh kita harus menghindari produk yang ada kandungan alkoholnya, itu nggak Oh, boleh itu gitu. bisa bikin meradang jerawat ya kalau ada alkoholnya. Iya Oke. benar. Terus juga selain sunscreen nih dok ya, kira-kira tuh ada nggak sih step lain buat para pemula untuk memulai skincare rutin gitu selain sunscreen? Oke, jadi tuh sebenarnya ngerawat kulit tuh gampang banget guys. Kita tuh perlu 3 step aja ini Oh, udah bikin buat ngerawat kulit kita. Yang oke. pertama yaitu dengan cleansing, yang kedua dengan moisturizing, dan yang ketiga yaitu dengan penggunaan sunscreen. Nah, dari ketiga ini sebenarnya udah cukup banget buat kayak ngerawat kulit kalian buat jadi lebih sehat. Nah, kalau misalnya kalian di sini pengen menambahkan dengan serum ataupun toner, itu boleh saja, tapi disesuaikan dengan kondisi kulit kalian masing-masing. Oke, kayak namanya basic skincare mungkin ya buat para pemula Iya, gitu. bener banget. Oke. Terus nih juga sekarang kan skincare tuh udah banyak banget jenisnya gitu, banyak banget produknya yang lagi ngetren gitu-gitu dan biasanya tuh orang kegoda gitu buat beli. Nah, kadang tuh karena kegoda FOMO gitu ya, terus akhirnya ujung-ujungnya tuh nggak cocok di kulit, bikin iritasi, bikin jerawatan, bikin beruntusan, bahkan kemerahan gitu. Nah, ada nggak sih tips dari dokter yang kayak bisa nggak sih gimana caranya nih biar skincare cocok gitu di kulit? Oke, jadi tuh kita sebenarnya gampang banget ya. Kita perlu lakuin tes-tes. Nah, di tes-tes ini kalian bisa ngelakuin dengan menggunakan produk itu secara perlahan. Lalu kita tunggu nih, kira-kira kulit kita tuh meresponnya gimana dalam waktu kurun 3 sampai 7 hari. Oh. Nah, jadi tuh dari tes-tes ini kalian bisa ngerasain nih mana produk yang baik atau yang bagus sama mana produk yang bikin kita malah jadi tambah parah. Oh, Nah, jadi di harus cobain situ. satu-satu gitu Iya, ya, bener biar nggak banget. saling tumpuk gitu, biar Iya, kelihatan benar. mana efeknya, mana yang bikin iritasi segala Iya. macam. Oke, ngomongin masalah kulit juga nih Dok ya.
jerawat itu kan jadi musuh terbesar semua orang gitu ya. Hmm. Apalagi cewek-cewek nih biasanya H-1 gitu mau pergi tiba-tiba muncul jerawat gitu kan. Hmm. Padahal udah skincarean, tapi kok kenapa ya jatuh tuh masih bisa muncul gitu? Oke, jadi di sini penyebab jerawat tuh sebenarnya banyak banget dan itu kompleks ya. Oke. Kita jerawat muncul itu bisa terjadi karena yang pertama kita bisa stres. Stres itu juga berpengaruh dalam tumbuhnya jerawat. Lalu Oke. hormon juga berpengaruh. Nah kalau misalnya kita mau menstruasi tuh biasanya kalau nggak habis menstruasi kadang kita kayak ada tumbuh jerawat Oh kan. iya Nah itu betul. bisa dari situ juga. Dan Oh, yang ketiga dari pola makan, pola tidur juga itu berpengaruh dan oke. ada pemilihan makanan itu tuh kita yang di sini pasti cewek-cewek suka yang manis-manis kan. Nah, Betul. makanan yang akan kayak gulanya itu Nah, berpengaruh banget buat tumbuhnya jerawat. oke. Terus juga berarti kita juga harus memperbaiki gaya hidup ya dok kalau kayak gitu ya. Iya benar banget. Terus untuk sunscreen nih gitu, Hmm. biasanya ini orang suka banget skip banget nih apalagi buat cowok-cowok gitu ya. Kenapa sih susah banget disuruh pakai sunscreen gitu? Kira-kira sepenting apa sih sunscreen itu buat kulit kita? Oke, jadi sunscreen tuh penting banget ya. Sunscreen itu kayak bagaikan fondasi. Nah, Oh, kulit kita tuh butuh lapisan agar terhindar dari sinar UV atau sinar paparan matahari oke, secara benar langsung. benar benar benar. Nah, kalau kita nggak pakai sunscreen, kulit kita tuh bakal kayak contohnya kayak flek-flek hitam Oh, iya gitu, betul. maupun keriput dan tekstur kulit yang kasar. Nah, dari itu tuh kita perlu banget nggunain sunscreen agar terhindar dari masalah-masalah Betul, tersebut. berarti sunscreen ini bisa jadi investasi jangka panjang juga ya buat kesehatan kulit di wajah Iya gitu benar ya. banget dan juga kalau Oke. misalkan di luar ruangan kita juga perlu banget pakai sunscreen walaupun kayak cuacanya mendung ataupun gimana kita harus tetap pakai sunscreen. Oke. Tapi ya kadang yang bikin orang malas pakai sunscreen tuh biasanya tuh karena lengket atau enggak white cast gitu. White cast kan menyebabkan abu-abu, dempul gitu ya. Biasanya cewek-cewek tuh malas pakai sunscreen karena sunscreen bikin dempul, bikin abu-abu atau bahkan bikin kusam gitu. Hmm. Jadi ada nggak sih tips dari dokter tuh gimana milih skincare yang aman dan nyaman buat kulit gitu? Oke, jadi tuh balik kayak yang tadi lagi ya. Oke. Jadi itu tuh sesuai dengan kebutuhan kulit kalian masing-masing. Kalau misalnya Oke. kulit kalian yang tadi berminyak, kalian pakai tekstur sunscreen yang gel. Nah, kalau misalnya kulitnya yang kayak kering gitu, kalian harus pakai sunscreen yang bentuknya krim. Dan juga itu Oh, tadi yang berjerawat. Kalian nggak boleh cari sunscreen yang mengandung alkohol. Nah, alkohol. di situ kalian tinggal sesuaiin kayak sesuai dengan kondisi kulit kalian masing-masing Nah, gimana kebutuhan oh. sunscreennya gitu. Ya, jadi sebenarnya sunscreen juga banyak jenisnya ya untuk Iya, benar banget bermacam-macam ya. kulitnya. Oke. Sekarang juga banyak banget nih Dok mitos-mitos yang lagi beredar banget gitu di sosial media. Salah satunya kayak jerawat kalau misalnya kalau punya jerawat itu harus dipencet gitu biar cepet hilang dan cepet sembuh gitu. Itu menurut dokter tuh itu mitos atau fakta gitu? Aduh, kalau misalkan jerawat dipencet secara langsung nggak Heeh. terpaksa, itu tuh Iya. sebenarnya fatal banget, itu nggak Oh, boleh. fatal ya? Karena tangan kita nggak tahu ya ada bakterinya Nah, atau enggak. Nah, betul. sebaiknya kalian tuh kayak gunain produk yang buat kayak acne spot gitu-gitu. Kalau Oh misalnya ya. kalian masih takut atau kayak ini produknya cocok apa enggak ya, kalian Iya. boleh tuh kayak ke klinik Klinik kecantikan kecantikan, mungkin nah ya? gitu-gitu. Buat Oke. kayak biar lebih aman, kalian tahu gimananya. Oke. Selain dari itu semua Dok ya, kira-kira, makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari itu berpengaruh juga nggak sih untuk kulit? Oke, berpengaruh banget. Nah, cewek-cewek nih yang suka manis-manis kan, biasanya makanan manis-manis gitu-gitu. Itu tuh gula sangat banget berpengaruh. Oke. Dan apalagi kalau misalnya kita kurang makan sayur ataupun buah, itu juga berpengaruh. Kalau misalnya kekurangan sayur dan buah tuh bisa bikin kulit kita tuh kayak kusam gitu. Oke. Dari situ aja sih kayaknya kalau Oh, makanan. berarti makanan dan minuman juga berpengaruh Iya, ya kalau berarti? minuman kita cukup kayak Air putih mungkin ya? bener banget, air Supaya putih yang cukup. terdehidrasi Ya juga itu, kulitnya. air tuh juga membantu kita kayak kulitnya biar terdehidrasi agar lembab gitu. Oke. Oke, sebelum kita tutup ya Dok ya, Hmm. mungkin dokter bisa kasih 3 tips cara merawat kulit sehat secara gampang, simple, dan nggak ribet gitu buat para pemula-pemula nih teman-teman ya mungkin. Ada nggak Dok? Oke, jadi tuh sebenarnya simpel aja ya. Ada 3 tips. Yang pertama yaitu pokoknya jangan begadang guys, karena begadang tuh berpengaruh banget buat kayak kondisi kulit kalian. Yang kedua yaitu dengan cara kita kebersihan, lakukan kayak muka kita tuh harus bersih agar terhindar dari Oke. bakteri. Nah yang ketiga jangan terlalu over exfoliating. Nah karena kulit kita itu perlu regenerasi biar kayak
adaptasi lah istilahnya. Diistirahati Iya, lah istirahatkan mukanya, gitu. ibaratnya gitu ya. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Dok untuk ilmunya hari ini. Semoga bisa teman-teman semua bisa mencerna dan menerapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari ya untuk merawat kulit sehat Ya, gampang, sama-sama. secara Dan gampang. kalau kulit kita tuh, kulit sehat itu bukan tentang kayak masalah glowing ataupun putih, melainkan kulit yang terawat dengan baik dan benar. Betul, glowing itu cuma bonus aja ya Iya, benar. teman-teman. Oke, baiklah teman-teman sampai di sini untuk episode. Baiklah teman-teman, sampai di sini untuk episode hari ini. Semoga teman-teman semua dapat mencerna informasi dengan baik dan jangan lupa follow dan share ke teman kalian yang butuh edukasi tentang kulit sehat gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye-bye guys.